Saya mendengarkan video Buya tentang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi saya masih bingung Buya pembayaran zakat fitrah dengan uang. Karena biasanya saya membayar zakat fitrah dengan beras. Mohon jawabannya Buya tentang penjelasan bayar zakat dengan uang. Syukran. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan. Satu sok adalah 4 kali genggam. Kalau 1 mud 4 kali mud. Kalau mud 1 mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8, 2 kilo, 4 sampai 2 kilo, 8 antara itu takriban perkiraan. Baik, ini adalah madhab Syafi'i. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada madhab besar, madhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang, dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah berfatwa demikian, itu memperkenankan dengan tegas beliau tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa, gimana kalau diganti dengan uang? Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Syafi'i Malik Hanafi, maka nggak usah ragu jika ingin menggunakannya, ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya kan harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama-ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada 2 misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya, bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok, kalau zabib setengah sok, 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka, ya bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan, mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka 1 sok. Baik, 1 sok dengan separuh sok. Kalau 1 sok di dalam madhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6 antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil madhab Syafi'i kemudian ngikut madhab Hanafi menjadikan uang, nggak akan terlalu jauh, nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas, pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi sudahlah, para asatid mohon dipermudahlah, apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan. Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo, kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah, selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahwasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja, jangan dipersulit masalah semacam ini. Mudah dalam beragama itu ya. Jadi diganti saja dengan uang, boleh saja. Dalam madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i, dan dalam ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambilnya. Baik, itu saja. Bolehkah zakat fitrah ini diuangkan? Itu yang jadi pertanyaan. Di dalam madhab Syafi'i tidak boleh, karena nabinya di dalam hadis yang sahih, sa'an min burrin, sa'an min syairin, sa'an min aruzin, sa'an min tamarin, sa'an min zabib, dan seterusnya.
yang disebut makanan pokok, sehingga zakat fitrah itu harus makanan pokok. Namun Imam Abu Hanifah membolehkan dengan dua. Pertama dengan makanan pokok, kedua boleh aja dengan nilainya, bahasa kita pakai duitnya aja. Itu Imam Abu Hanifah boleh pakai duit, begitu, pakai duit begitu. Namun saudara sekalian, kita di dalam agama ini jangan sampai talfiq. Talfiq itu mencampur adukan hukum yang ditolak oleh semua ulama. Talfiq nggak ada yang mengakui. Biar gampang gini aja, talfiq itu contohnya kayak makan di warung Padang, harganya ngotot harga warteg, itu namanya talfiq. Ini bukan menghina warteg, bukan, ini biar memudahkan mencerna aja. Warung Padang tuh bumbunya rada kental, harganya juga rada kental, bener nggak? Begitu. Warung Padang tuh warung warteg tuh, warteg itu kurang kental, harganya juga kurang kental, begitu. Kita makannya di warung Padang, ngotot harganya pengen disamakan kayak warteg, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Beda manajemen, beda aturan. Kalau makannya di warteg, ikuti sepenuhnya aturan warteg, begitu. Madhab begitu. Madhab Syafi'i itu beras harga mati tanpa opsi. Madhab Abu Hanifah itu beras boleh, duit seharga beras boleh. Namun berapa ukurannya? Di dalam madhab Syafi'i itu ukurannya 3,5 liter. Madhab Abu Hanifah itu 4,5 liter, lengkapnya 5 liter. Jadi kalau saudara zakatnya pakai duit, duitnya kudu sama senilai 5 liter, senilai 5 liter. Jadi biar ada kiai yang mayungin kita, begitu, kiai yang mayungin kita. Jadi kalau kita 3,5 liter, nanti kata Imam, kalau pakai duit anggap aja berasnya 1.000 harganya, ya 1.000, berarti kalau 3,5 liter berapa tuh? 3.500. Nanti di akhirat kata Imam Syafi'i, bener sih 3.500 tuh kalau dibeliin beras 3,5 liter tuh, tapi saya tidak izinin, kau bukan pengikut saya, pergi lah. Kita mau ngadep Allah, siapa yang bela? Nyari Kiai Abu Hanifah, bener sih ente itu pakai duit saya izinin, tapi tidak senilai beras saya. Ente bukan pengikut saya, ini pengikut siapa yang kayak begini nih? Itulah namanya talfik. Kagak ada kiai yang ngakuin. Kalau mau pakai duit berapa nilainya? 5 liter. Begitu. Untuk supaya orang awam nih nggak bingung, solusinya pengurus masjid tuh dagang beras, dagang aja beras. Karena pada akhirnya orang itu bukan nggak mau zakat fitrah pakai beras, malas nenteng ke masjid, benar nggak? Nentengnya kalau udah di masjid beli tuh mau dia, nah bantuin dia dagang beras. Jadi dia suruh beli beras tuh 3.500, dapat beras 3,5 liter, udah zakat fitrahnya pakai beras, selamat. Pengurus masjid dapat duit banyak, satu duit dari amil, satu duit dari apa tuh? Dari apa? Dagang beras. Kan boleh nggak orang dagang ngambil untung? Iya boleh, emang orang dagang pengen untung kan begitu, maka dia dapat duit banyak dia. Itu namanya solusi, begitu. Solusi kasih aja, tinggal konsignasi dia sama pedagang beras, tinggal bikin label yang murah berapa, pertama berapa, maksimal berapa. Siapa yang diwajibkan zakat fitrah ini adalah kepala rumah tangga, suami. Istri walaupun kaya raya kagak diwajibin ngeluarin zakat fitrah. Agama ibu-ibu tenang, bu, tenang. Yang diwajibin siapa? Dia lakinya. Istri enggak diwajibin oleh agama.
andai ada seorang perempuan punya laki miskin, enggak ada duit buat zakat fitrah, beli beras, maka si suami enggak wajib zakat fitrah karena enggak punya duit, enggak ada beras buat makan. Tapi istrinya kaya raya, kontrakan aja di Joglo ada 50 tuh, di Joglo doang tuh, kaya raya tuh bininya. Bagaimana ini? Duitnya banyak? Enggak diwajibin istrimu, yang diwajibin suami. Tuh perempuan ngotot banget, biar enggak diwajibin gue mau zakat aja dah. Bagaimana? Kata agama, ya udah kalau mau zakat silakan, enggak wajib, tapi mau maksa monggo. Baik, dia ngeluarin beras. Dikasih siapa? Kasih orang miskin yang terdekat. Siapa orang miskin yang terdekat? Siapa? Suaminya. Bang, ini zakat fitrah saya. Kata lakinya, ya dah saya terima. Kata lakinya, nih mah nafkah saya. Emang juga kagak wajib. Udah yang diwajibin lakinya muter ke dia lagi. Enggak wajib. Begitu. Yang diwajibin adalah kepala rumah tangga, diwajibkan untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahinya, istrinya, anaknya yang masih di bawah pengasuhannya. Kita kudu keluarin. Bagaimana anak kita yang udah balik? Nah, ini materi kita. Udah balik, ya seperti anak kita perempuan 9 tahun ya balik, kan masih SD. Dia kerja ya belum. Ini kita zakat fitrah. Kita niat tuh, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk jiwa saya dan jiwa orang-orang yang wajib saya nafkahi, fardu karena Allah Ta'ala. Ini yang masuk bini ama anak kita yang belum balik, belum 15 tahun. Anak kita yang udah 15 tahun SMA, enggak punya, orang dia enggak kerja, masih sekolah, kita kasih beras sama dia, lu niat, suruh niat sendiri, enggak masuk pada niat kita karena dia sudah balik. Yang masuk pada niat kita yang belum balik, masuk pada niat kita. Udah kita niat aja, udah masuk tuh anak-anak kita pada niat kita. Tapi anak kita yang udah balik, yang tidak mampu, maka kita bagi beras dia, suruh niat sendiri, suruh niat sendiri. Kita bimbing niatnya. Niat, kamu niat, ajarin niatnya. Ayo niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an nukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Bimbing nih di hatinya begini nih, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk jiwa saya, fardu karena ta'ala. Begitu niat ya, suruh niat. Bahas yang tema yang sekarang ini yang akan saya bahas dengan kelupaan, yaitu tentang masalah zakat fitrah. Banyak yang bertanya, tapi bukan kepada saya, kepada teman-teman saya atau di online itu, bagaimana hukumnya zakat fitrah pakai uang ya, mata uang. Itu jelas sudah madzhabul salasa selain Abu Hanifah tidak membolehkan, kecuali qaul syadz. Di Maliki ada Ibnu Qasim, di Syafi'i ada Ruyani. Tapi itu syadz. Yang membolehkan cuma Abu Hanifah. Dan itu di kitabnya Ad-Dardir, kitab Malikiyah, itu ada kaul
Bidardir itu tujiuhu lakinnahu makruh, yujiuhu lakinnahu makruh. Hasil kalau kita menilik hadis di sahabat-sahabat mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri dan lainnya mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqat fitri 'alal muslimin saghirihim wa kabirihim sa'an min tamrin au aqitin au hintatin au syairin au kama qala sahabi ar-rawi radhiyallahu anhu. Rasulullah menfardukan kepada kita sedekatul fitri min Ramadan, ya. Sedekah tasyakuran gitu bahasa Jawanya, ya. Mentasyakuri atas rampungnya puasa bulan Ramadan penuh. Atas rampungnya kita menunaikan ibadah bulan puasa. Ibadah puasa Ramadan itu tasyakurannya iso ngelakoni poso sak bulan entah 30 hari atau 29, itu adalah tasyakurannya dengan bersedekah. Sedekah 1 sa' min tamrin au aqitin au burin au syairin. Satu sa' itu 4 mud. 1 mud itu dalam bangun bila 6 on, ya. 6 on seperempat. Ngono dewe. 6 on seperempat. Ingat saya 6 on dulu kalau ngajar saya. 1 mud itu 6 on, Bang. Jadi dulu Mbak Mun mengatakan 1 mud itu 6 on. Lagi 6 on kali 4 kira 24 on. Berarti 2 kilo 4 on. Itu dulu begitu. Jadi gampangnya 2 kilo seperempat, ya. 4 ton, ya. Dulu. Sekarang 2 kilo setengah itu berarti pirang on? Setengah. 5 on. Setengah kilo itu 5 on. Oh iya. Walhasil dulu beliau mengatakan 6 on itu 1 mud, berarti 1 sa' dijadikan 2,5 kilo itu sudah ada kelebihan 1 on, ya. Nah, itu begitu dulu. Karena 1 mud itu ukuran makan orang orang fakir satu hari. Mangane wong Jawa pira segone berase sedina ana 6 on, gak ono, ya. Pira 3 on malah. Ini nek mbok tambahi 6 on seberapa tuh tambah akeh meneh, ya. Alhasil maksud saya beras 2,5 kilo itu wis cukup, ya. Saya ono fatwa 2 kilo 7 7 on. 7,5 on.
Ana sing 2,7 kilo ya. Jadi niku Imam Nawawi di online ngene iki. Mazhab mazhab Hanafi satu sok itu 3,5 kilo ya. Nah, katanya di online. Wallahu alam shawab. Tapi walhasil saya pesen kepada pecinta Mbah Mun, pecinta sarang, pecinta kiai, pecinta pondok supaya tetap 2,5 kilo ya. Iku wis ana ihtiyate alhamdulillah. Coba nek sampean sugih begedut sugih ya. Gede sugih ya. Mau nambah silakan ya. Tapi tatawu tambahan itu. Ora usah nganggo dhuwit. Soalnya kita hidup di Jakarta ya, apa tuku beras kangelan, wong sugih gak biasa tuku beras ya, gak biasa masak gak ono beras nang omah ya, duitnya wakai miliaran ya. Zakat nganggo duit ya monggo tapi orang 100.000 hitungane jarene ngikuti mazhab Abu Hanifah, ngikuti ukuran regone kurma jarene tukang dewa fatwa iku dewa takbir hasil juga 2,5 kilo itu pakai beras enak ya. Di Saudi banyak sekarang pakai uang. Kita ya dewe tau kondisinya kalau Saudi, kan? Saudi kan apa jenenge? Wis gak biasa masak, gawe kan gak ono cara kene ngliwat gak ono, langsung roti ya, gampangnya roti langsung tuku toko-toko roti nih kan gak ono masak roti dhewe jarang. Ini nek di kayak gandum wong pakai dikai gandum ya paling gandumnya pape didol ya nang toko mah pasar meneh. Allah alam suam. Terus meneh ya nek nganggo dhuwit zakat fitrah nganggo dhuwit akhire duwike dienggo tuku pulsa ya. Dienggo sing ora genah-genah nggo ndelok porno ya. Serah genah lah nek kayak dhuwit. Kok dienggo nglencer nang tempat maksiat rekreasi ya. Kayak dhuwit ini kayak beras kan dimasak nanak ya, tinggal ibadah, tinggal sanggung ibadah.